KPK meminta masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi distribusi haji periode 2023-2024. Selain Dirjen Penyelenggaraan Haji, penyidik juga memeriksa pihak swasta dan ustadz ternama. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. KPK juga menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Penyidik itu bekerja atas dugaan awal gitu. Dugaan awal seperti ini kemudian ditanyakan, dikonfirmasi kepada para saksi, didukung dengan bukti-bukti gitu untuk membuktikan bahwa dugaan ini benar atau salah gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu apa yang dibicarakan gitu. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja gitu. Kalau bertemu ada pembicaraan, pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan, seperti itu. Kalau bicaranya misalnya pertemuan yang sebelum terbitnya SK, kita pasti tanyakan apakah membicarakan tentang SK tersebut akan diterbitkan. Nah, apa yang dibicarakan? Nah, seperti itu. Ininya. Kalau setelah terbitnya berarti kita larinya ke masalah aliran uangnya, gitu. Setelah terbit nih, gitu kan. Apakah pembicaraan itu terkait dengan masalah uang dan lain-lain, seperti itu. Jadi kita bekerja atas dugaan-dugaan awal, kemudian dugaan awal itu kita tanyakan dan kita perkuat dengan bukti-bukti, seperti itu. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pasca diangkat menjadi komisaris Pertamina, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi temui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediaman Solo. Hasan Nasbi jelaskan pertemuannya dengan Jokowi berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Hasan mengaku mendapat pesan dari Jokowi di jabatan barunya sebagai komisaris Pertamina. Pesannya untuk menjaga Pertamina lebih punya integritas. Sekarang setelah sudah tidak lagi di pemerintahan, pas banget ada acara di sini. Jadi saya mampir ke sini untuk silaturahmi sama beliau. Ada saran khusus untuk kinerja Pak Hasan sekarang? Nah, sekarang kan ya beliau pesan untuk berbuat yang terbaik lah di posisi yang sekarang untuk menjaga perusahaan negara ini ya, Pertamina, supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih punya integritas lagi, bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya buat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Dan salahin mereka aja sendiri.
Ya pemirsa, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2025. Yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres. Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung tak gentar hadapi pra-peradilan Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 ini ajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus laptop. Usai ditetapkan tersangka korupsi laptop, mantan Mendikbudristek Nadiem ajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak penuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Kejagung pun tak gentar hadapi pra-peradilan, sementara terkait bukti yang ditanyakan kuasa hukum, Kejagung menyebut akan membahasnya di persidangan. Pertama itu sudah masuk ke materi pokok perkara, ya. Yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Selain kasus korupsi laptop, saat ini Kejaksaan Agung menangani sejumlah kasus lainnya. Langkah Kejagung yang menindak tanpa pandang bulu pun mendapat apresiasi Mendagri. Sekarang kan trennya juga Kejaksaan dengan baik ya. Nah, kita harapkan akan lebih baik sehingga menciptakan tim kompetitif di antara anggota yang puluhan ribu itu akan berpengaruh sekali sehingga kinerja Kejaksaan insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ini harusnya terus dilakukan. Jadi ada reward dan ada punishment juga gitu. Nadiem Makarim sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025. Ia pun langsung ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat korupsi ini, negara merugi lebih dari 9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.